Yang pertama, raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Adakah dalam hatimu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ridhokah kita dengan takdir-takdir Allah? Ridhokah kita dengan hukum-hukum Allah? Ridhokah kita dengan pengabdian-pengabdian yang telah Allah perintahkan kepada kita? Sudahkah kita implementasikan itu dengan pengabdian dan ketakwaan yang tulus? Yang kedua, wabil islami dina. Aku ridho Islam itu sebagai agama. Sudahkah kita jadikan Islam ini sebagai segalanya, sebagai way of life? Ridhokah kita dari sejak kita lahir, kita dihidup, kemudian nanti kita akan mati dengan Islam ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bahwa ajaran Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ajaran Islam. Dari sejak kita masuk WC sampai kita memilih pemimpin, sampai kita mengurus negara, dari mulai hal terkecil sampai urusan yang begitu besar, semuanya ada dalam ajaran Islam. Begitu tingginya ajaran Islam ini. Dari mulai kita pakai sepatu dimulai dengan kaki kanan, makan dengan tangan kanan, memakai baju dengan tangan kanan, makan baca bismillah, semuanya diatur dalam agama. Lalu mengapa ketika memilih pemimpin kita tidak memilih yang dianjurkan oleh agama? Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam ini semuanya, seluruhnya, jangan sepotong-sepotong. Ketika kamu menikah, kamu secara Islam, tetapi dalam berumah tangga kamu tidak seperti Islam. Ketika kamu sholat, kamu secara Islam, tapi membagi waris kamu tidak mau diatur oleh Islam. Ketika kamu berhaji, kamu seperti Islam, tapi kenapa kamu memilih pemimpin tidak memilih seperti Islam? Ridhokah kita dengan Islam ini sebagai agama? Yakinkah bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang hak, agama yang benar di sisi Allah adalah Islam, tidak ada yang lain. Kemudian yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Lalu kenapa kita lebih tahu gosip tentang artis daripada sejarah Nabi? Kamu lebih memilih mencintai artis, mengidolakan artis, daripada kamu cinta kepada Nabi, daripada kamu membaca salawat kepada Nabi. Kenapa kamu malah hafal lagu Betaria Sonata? Ternyata kamu lebih hafal lagu Michael Jackson, ya. Kamu lebih hafal lagunya Ariel Noah. Kamu lebih hafal lagunya artis-artis, padahal tidak ada satupun dalil ketika kamu menghafalkan lagu-lagu artis itu kamu dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kamu menghafalnya. Wahai orang yang aku cinta pada Nabi, wahai orang yang aku rindu kepada Nabi,
Sudahkah hidupmu, hatimu dan akhlakmu mencontoh kebiasaan jiwa besar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudahkah beliau menjadi uswah bagi dirimu? Sudahkah beliau menjadi contoh suri tauladan bagimu? Bukankah orang yang mencintai sesuatu itu, kata Nabi, man ahabba syai'an fa aktsaru min dzikrihi, seseorang yang gemar sesuatu, seorang yang mencintai sesuatu itu tentu banyak menyebut namanya. Menyebut namanya berarti kita banyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah hatimu, jiwa dan kehidupan kita begitu, sudahkah hatimu begitu cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau tidak hatimu begitu cinta kepada Nabi, berarti pengakuanmu lain di hati, lain juga di bibir. Yang selanjutnya, wabil Qur'ani imama, aku ridho Quran itu sebagai imam, sebagai pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Quran itu sebagai imam, dijadikannya Quran itu sebagai pemimpin, dijadikannya Quran itu sebagai petunjuk. Ke barat kata Quran, ke barat kita pergi. Ke timur kata Quran, ke timur kita berjalan. Qadahu ila jannah, Quran akan membawamu ke dalam surga. Quran akan membimbingmu ke dalam surga. Sebaliknya, wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Quran itu sebagai makmumnya, dia sendiri yang menjadi imamnya. Ke barat kata Quran, ke timur dia pergi. Ke timur kata Quran, ke barat dia menuju. Halal kata Quran, haram dia katakan. Haram kata Quran, halal dia katakan. Maka saqahu ilan nar, Quran akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah, neraka dunia terlebih-lebih neraka di akhirat nanti. Saudara hadirin sedang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, wabil Ka'bati kiblata, aku ridho Ka'bah ini menjadi kiblat. Kiblat Ka'bah adalah lambang persatuan dan kesatuan umat Islam. Lalu mengapa akhir-akhir ini kita sering melihat seseorang yang hebat ilmunya, seseorang yang jago ngajinya, tapi ngajinya menjauhkan dirinya kepada Allah. Sesuatu yang keluar dari fatwa-fatwanya tidak menjadikan masyarakat ini damai, malah menjadi pecah belah. Sesuatu yang keluar dari mulutnya hanya menjadi fitnah. Oleh karena itu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kamu pada agama Allah, pada tali Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Berbeda pendapat itu sudah biasa. Ada